Pemirsa, inflasi Filipina naik 2 bulan berturut-turut didorong lonjakan harga beras. Inflasi Filipina meningkat pada kadar terpantas dalam 4 bulan pada September apabila harga beras melonjak. Bayangkan kamu bangun pagi di sebuah kota di Filipina. Biasanya kamu langsung ke dapur, bikin sarapan, siapin nasi dan lauk seadanya. Tapi hari itu nggak ada nasi. Warung di ujung gang nggak buka, beras habis. Supermarket yang biasanya ramai mulai dipenuhi orang yang panik. Antrian panjang terbentuk dari subuh. Semua hanya demi mendapatkan satu karung beras, kalau masih ada. Dan di tengah kekacauan itu muncul pengumuman dari pemerintah. Negara dalam keadaan darurat pangan. Krisis telah benar-benar datang. Itu bukan adegan film atau fiksi. Itu kenyataan yang sekarang sedang dialami Filipina. Negara yang hanya berjarak satu penerbangan singkat dari Indonesia, itu sedang berada dalam kondisi genting. Bukan karena perang atau bencana besar, tapi karena satu hal yang seharusnya menjadi hak dasar manusia, makanan, lebih spesifik lagi beras, komoditas utama yang jadi pondasi pola makan mereka. Filipina, meskipun punya banyak lahan, dari dulu sudah dikenal sebagai negara yang rapuh dalam hal ketahanan pangan. Masalahnya bukan sekadar jumlah sawah atau luas lahan, tapi lebih dalam lagi, ketergantungan pada impor, distribusi yang amburadul, teknologi pertanian yang ketinggalan zaman, dan sistem birokrasi yang sering berubah-ubah setiap kali presiden baru naik. Petani mereka terjebak dalam lingkaran ketidakpastian, harga pupuk naik, akses air terbatas, dan perlindungan dari negara nyaris tak terasa. Lalu datanglah El Niño. Kemarau panjang membuat sawah mengering. Tanaman gagal panen, pasokan lokal menurun tajam. Di saat yang sama, harga komoditas pangan dunia sedang meroket. Efek domino dari pandemi, perang di Ukraina, dan krisis iklim global membuat harga beras impor melambung tinggi. Dan seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, Filipina kehilangan kemampuan untuk mengendalikan harga di dalam negeri. Pemerintah panik. Media lokal mulai menulis headline yang mengerikan. Rakyat mulai protes. Dan akhirnya, Presiden Filipina sendiri mengambil keputusan penting, mereka harus minta bantuan. Tapi bukan ke negara-negara besar yang biasanya jadi penyokong. Bukan ke Amerika, yang meskipun kuat, sekarang sedang sibuk dengan politik dalam negeri dan agenda pemilu. Bukan juga ke Jepang atau Cina yang punya kepentingan sendiri di kawasan Asia Pasifik. Mereka justru melirik ke selatan, ke tetangga yang selama ini tenang-tenang saja, tapi ternyata punya kekuatan yang makin diperhitungkan. Mereka melirik ke Indonesia. Langkah ini mungkin mengejutkan sebagian orang. Tapi buat yang mengikutin dinamika kawasan, ini masuk akal. Indonesia tahun ini justru sedang menikmati masa panen yang cukup baik. Beberapa wilayah di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera berhasil mencetak surplus beras. Program food estate yang sempat diragukan mulai menunjukkan hasil di beberapa lokasi. Pemerintah juga memperbaiki rantai pasok lewat digitalisasi gudang bulog dan integrasi distribusi antar provinsi. Hasilnya, meskipun Indonesia sempat mengalami tekanan harga, tapi stok relatif stabil. Ketika Filipina mengirim sinyal permintaan bantuan, Indonesia tidak menolak. Bahkan, pemerintah kita langsung duduk bersama, menghitung berapa yang bisa dikirim, kapan waktu yang tepat, dan bagaimana memastikan bantuan ini tidak membuat rakyat sendiri kekurangan. Dan disinilah menariknya, Indonesia tidak hanya menawarkan bantuan pangan, kita juga membuka peluang kerja sama teknis, mulai dari pelatihan petani, pertukaran teknologi, sampai kolaborasi riset pertanian yang bisa memperkuat ketahanan pangan Filipina jangka panjang. Tentu saja langkah ini bukan tanpa risiko. Di dalam negeri, sebagian pihak mempertanyakan, apakah tepat membantu negara lain ketika kita sendiri masih punya PR besar dalam pangan? Apakah ekspor beras tidak akan menyebabkan harga lokal ikut melonjak? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Tapi pemerintah menegaskan, bantuan dilakukan dengan kalkulasi matang. Cadangan nasional tetap aman, bulog tetap pegang kendali, dan ekspor dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Lalu yang lebih pentingnya dari itu semua, ada momen strategis yang sedang terjadi. Indonesia sedang menunjukkan perannya sebagai pemimpin kawasan. Selama ini, ASEAN sering dianggap lemah dalam menghadapi krisis bersama. Tapi kalau Indonesia bisa membuktikan bahwa kita mampu turun tangan, membantu sesama anggota, menjaga stabilitas kawasan, maka posisi diplomasi kita akan jauh lebih kuat. Bukan hanya dia dalam isu pangan, tapi juga dalam negosiasi dagang, perjanjian keamanan, hingga pengaruh politik di Asia Tenggara. Lebih luas lagi, kita juga sedang menghadapi ujian dari dunia global. Negara-negara besar sedang mengamati,
Siapa yang bisa tetap solid di tengah krisis? Siapa yang bisa jadi jangkar stabilitas di wilayahnya? Dan Indonesia sedang menunjukkan bahwa kita bukan hanya bisa jaga rumah sendiri, tapi juga bisa bantu tetangga. Ini bukan soal bantuan kemanusiaan semata. Ini adalah investasi strategis. Krisis pangan Filipina ini juga membuka mata kita bahwa ketahanan pangan bukan lagi isu lokal atau domestik. Ia telah menjadi bagian dari geopolitik. Negara yang tidak bisa mengurus pangannya sendiri akan jadi lemah secara politik, mudah didikte, dan berisiko kehilangan kedaulatan. Yang sebaliknya, negara yang punya cadangan pangan dan sistem distribusi yang kuat akan punya daya tawar tinggi. Pangan hari ini adalah kekuatan politik. Sama pentingnya dengan minyak, gas, bahkan senjata, kita bisa belajar banyak dari kondisi Filipina. Bahwa pertanian bukan sektor yang bisa terus-menerus diabaikan, bahwa petani bukan sekadar objek kebijakan, tapi subjek yang harus diperkuat. Bahwa teknologi bukan hanya untuk industri dan kota, tapi juga harus menyentuh sawah dan ladang. Dan yang paling penting bahwa investasi di sektor pangan hari ini adalah jaminan keamanan nasional di masa depan. Lihat saja ketika perang Ukraina meledak, banyak negara langsung panik bukan karena takut bom, tapi karena ekspor gandum terhenti. Rantai pasok terputus, harga naik, inflasi melonjak. Ketika dunia terguncang, negara dengan kedaulatan panganlah yang bertahan. Maka tak heran kalau saat ini, banyak negara berlomba memperkuat sektor pertanian mereka. India, Brazil, bahkan Uni Eropa mulai menghidupkan kembali program petani kecil. Dan Indonesia, kalau tidak mau tertinggal, harus ikut dalam gerakan ini dengan serius. Filipina hari ini bisa jadi cermin buat kita semua, bahwa krisis bisa datang tiba-tiba. Dan ketika itu terjadi, kita akan tahu siapa yang siap dan siapa yang hanya berandai-andai. Beruntung tahun ini kita sedang berada di atas angin. Tapi tahun depan, 2 tahun lagi, tidak ada yang bisa jamin. Karena itu, bantuan kita ke Filipina bukan hanya bentuk solidaritas, tapi juga pengingat bahwa kita harus terus memperkuat ketahanan dalam negeri. Jangan sampai hari ini kita bantu orang lain, tapi 5 tahun lagi kita yang minta tolong. Kita juga harus mulai menumbuhkan kesadaran di tingkat masyarakat. Pangan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga urusan kita semua. Kita bisa mulai dari hal kecil, beli produk lokal, dukung petani kecil, kurangi makanan terbuang, edukasi soal ketahanan pangan di sekolah-sekolah, hingga mendukung kebijakan publik yang pro pertanian. Karena tanpa dukungan publik sehebat apapun program pemerintah akan pincang. Dan tentunya kita juga harus dorong pemerintah untuk terus mengadopsi teknologi pertanian modern. Sudah saatnya petani kita pakai sensor tanah, sistem irigasi pintar, prediksi cuaca berbasis AI, dan pemetaan lahan berbasis satelit. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk efisiensi dan akurasi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola tanam lama di era perubahan iklim yang makin ekstrem. Sekali lagi, krisis Filipina ini adalah panggilan. Bukan hanya untuk menunjukkan empati, tapi juga untuk menyadari bahwa kita hidup di era global yang saling terhubung. Ketika satu negara goyah, getarannya bisa terasa ke seluruh kawasan. Dan kita punya pilihan, hanya jadi penonton atau jadi bagian dari solusi.